Kamu sudah mencoba upload video di YouTube, mungkin 4 video, 5 video, tapi masih belum ada yang tembus 1000 penonton. Nah, di situ kamu mulai bertanya-tanya, apa yang menyebabkan views-nya itu stuck di angka segitu, di angka ratusan. Bahkan kamu sudah mencoba upload sampai banyak video dan views-nya masih belum ada kenaikan. Dan itu membuat kamu justru malah menjadi stres. Tapi tenang, kamu nggak ngerasain sendirian, aku pun juga pernah mengalami hal itu dan itu memang berat. Apalagi untuk para YouTuber pemula yang sebelumnya belum ada pengalaman tentang dunia per-YouTuban. Nah, sekarang kamu lihat channel ini, iya, channel ini itu baru upload 5 video. Dan ini adalah video yang kelima. Coba kamu lihat penontonnya berapa. Aku buat channel itu baru sekitar 2 minggu yang lalu. Tapi di sini, disclaimer dulu, di sini aku sudah berpengalaman lebih dari 8 tahun di YouTube, dan tentu untuk membangun channel YouTube itu, aku sudah tahu polanya. Bahkan channel ini dibangun belum ada 1 bulan, tapi sudah hampir menembus 1000 subscriber. Dan untuk jam tayangnya juga hampir mendekati. Nah, apa yang menyebabkan channel ini bisa berkembang lebih cepat? Aku akan share semuanya di sini dan kalian harus simak sampai akhir. Karena di tahun 2026 ini, untuk memulai konten di YouTube, itu strateginya sudah beda, yaitu dengan algoritma terbaru di tahun 2026. Simak sampai akhir video ini, karena di akhir video ada insight yang pastinya akan sangat penting buat kalian. Jadi, aku sudah bereksperimen untuk membuat beberapa saluran YouTube, tentunya tanpa wajah dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Dan itu aku pernah mengalami views-nya itu stuck di angka ratusan juga. Nah, kemudian di tahun 2025 sampai 2026 ini, aku membuat saluran baru tanpa wajah, ada 2 channel, yaitu tentang konten berita politik dan satunya lagi itu konten tentang DIY. Dan dua-duanya langsung naik, bahkan dimonetisasi dalam waktu 1 bulan. Dan aku sudah tahu polanya, apa yang membuat video-video itu bisa naik dan berkembang dengan cukup pesat. Nah, di sini aku akan jawab, tapi teman-teman harus perlu tahu dulu bahwa di tahun 2022 ke bawah, itu algoritmanya masih sama kayak yang dulu. Kita memposting video yang paling bagus, itulah yang bakalan viral. Tapi untuk tahun 2025 ke sini, itu cara mainnya sudah beda. Bukan seberapa bagus video yang kita buat, tetapi video kita cocok untuk siapa. Kita harus menentukan konten yang spesifik. Nah, kalau teman-teman bikin konten untuk semua orang, itu kemungkinan rekomendasinya juga akan bakalan dibatasi. Tapi kalau teman-teman membuat konten untuk sekelompok orang yang butuh, justru itu yang akan direkomendasikan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, di tahun 2026 ini, YouTube algoritmanya sudah berubah total. Sekarang sudah ada fitur Gemini yang dipakai oleh YouTube. Dan Gemini ini itu mengubah cara video kita direkomendasikan ke orang lain. Bagaimana orang bisa menemukan video kita, dan bagaimana video kita tersebar ke beranda orang lain. Kalau kamu ngerti cara Gemini bekerja, kemungkinan kamu juga akan mudah untuk membuat konten di YouTube dan bisa viral. Tetapi, kalau kamu ketinggalan informasi bagaimana cara Gemini ini bekerja di YouTube, kemungkinan kamu akan terus mengupload dengan pola yang sama di tahun 2022. Caranya masih kayak gitu dan memakai cara lama. Dan itu akan sangat sulit yang membuat channel kamu akan stuck. Nah, di sini aku akan jelasin sedikit bagaimana Gemini itu bekerja di YouTube. Gemini itu bisa membaca banyak hal sekaligus. Dia bisa mendengarkan suara, bisa membaca tulisan atau deskripsi, bisa melihat gambar thumbnailmu, bisa melihat judulmu juga. Bahkan semua deskripsi yang kamu taruh di link bawah dan juga tagnya, Gemini juga bisa baca. Dan yang lebih mind-blowing lagi, Gemini ini bisa tahu video kamu itu membahas tentang apa dari kata per kata yang kamu ucapkan. Nah, di sini aku akan kasih gambaran sedikit bagaimana Gemini itu bekerja di YouTube. Kalau misalkan teman-teman kontennya membahas tentang finansial, konten investasi, konten trading, saham, ataupun mungkin penjelasan tentang motivasi, Gemini akan tahu bahwa konten itu berkaitan motivasi. Tetapi, kalau kamu memilih background musik yang happy dan ceria, justru Gemini akan bertanya-tanya, ini kontennya serius tapi musiknya malah bercanda. Dan apa yang terjadi, Gemini akan bingung konten kamu itu sebetulnya arahnya kemana. Dan dari situ dia akan berhenti merekomendasikan video kamu. Nah, dari kasus ini sebetulnya teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa kontennya yang kita buat itu harus sesuai dengan musik latar belakang, judulnya, thumbnailnya juga harus jelas, supaya Gemini itu mempermudah video kita mengkategorikannya itu membahas tentang apa. Nah, dengan cara begitu, kontennya spesifik, 1, 2, 3, 4 video kamu membahas tentang hal yang sama, maka dari situ Gemini akan mulai merekomendasikan video kamu dan membaca alur kontenmu itu membahas tentang apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian Gemini ini bukan satu-satunya masalah. Kebanyakan kreator pemula itu memulai untuk membuat konten di YouTube, itu biasanya alurnya memiliki ide, kemudian menulis skrip, kemudian
kemudian memulai rekaman, dan akhirnya editing dan bikin thumbnailnya, baru upload video. Masalahnya, mereka bikin videonya itu bisa memakan waktu berjam-jam. Editingnya bahkan sampai 8 jam, dan itu cukup melelahkan. Tapi yang paling harus digarisbawahi di sini, mereka membuat thumbnailnya itu dalam waktu 10 menit. Bikin judulnya itu cuma memakan waktu 10 menit dan langsung upload. Apakah itu salah? Tentu saja nggak salah ya teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, kita bikin kualitas yang bagus, tapi kita minim editing di thumbnail dan judul, yang dimana thumbnail dan judul ini adalah kunci utama atau gerbang utama supaya orang mau mengeklik konten kamu atau tidak. Jadi kuncinya ada di thumbnail dan judul. Nggak peduli video kamu bagus atau tidak. Sekarang aku akan kasih gambaran singkat. Misalnya teman-teman menghabiskan waktu untuk membuat satu video itu 20 jam ya. Dari mulai riset, terus untuk bikin rekamannya, editingnya, semuanya didesain dengan sangat bagus. Informasinya yang ada di dalam video bagus, editingnya juga rapi, informasi yang diberikan itu sangat bermanfaat. Tapi teman-teman cuma menghabiskan waktu 10 menit bikin thumbnailnya doang. Dan hasilnya apa? Videonya akan mentok di angka 300-an views untuk 20 jam kerja kamu. Dan itu akan sangat melelahkan. Sebetulnya yang gagal bukan videonya. Videonya udah bagus, udah informatif, dan editingnya juga rapi. Tapi yang gagal itu di thumbnail dan judul. Dan ini banyak dilakukan oleh kreator pemula. Nah, ini yang aku lakuin sekarang. Sebelum aku membuat video, aku selalu meluangkan waktu untuk membuat opsi judul dan thumbnail. Bahkan aku menghabiskan sekitar 2-3 jam untuk membuat opsi judul yang berbeda-beda. Dan kemudian aku akan tanya kepada diri sendiri, kalau aku memposisikan kepada orang lain, apa yang terjadi kalau melihat judul ada 10 ini, apakah dia akan ngeklik atau tidak? Orang yang pertama kali, dia akan mikir judul ini menarik atau tidak. Orang yang baru mampir ke channel kita juga bakalan mikir apakah judulnya akan menarik. Nah, dengan cara seperti itu, kalian memposisikan menjadi orang lain, kemudian melihat judul yang kalian buat, apakah kira-kira mereka akan ngeklik video tersebut? Atau justru orang tersebut akan langsung skip gitu. Nah, baru kalau misalkan sudah dapat judul dan thumbnailnya, baru aku mulai merekam video. Itu yang aku lakukan sekarang. Kalau kalian mau mempraktekkan ya silahkan. Tapi kalau misalkan masih pakai cara yang lama, membuat videonya memakan waktu berjam-jam, sedangkan untuk desain thumbnail dan judulnya itu cuma 10 menit, ya nggak salah. Cuman pasti hasilnya akan terburu-buru dan kurang maksimal. Oke, sekarang aku akan bertanya kepada teman-teman, kalau misalkan ada penonton baru yang mampir ke channel kamu, kemudian dia melihat 10 video pertamamu, apakah dia akan menyimpulkan konten kamu itu membahas tentang apa? Atau justru penonton itu malah bertanya-tanya, ini channelnya membahas tentang apa sih? Kok random banget? Nah, coba teman-teman pikirkan di situ. Ini masalah yang sering banget kreator pemula itu lakukan. Mereka terlalu banyak mencampur adukan konten-konten yang seharusnya tidak mereka upload di channel mereka. Dia tahu dia bisa membahas banyak hal di YouTube mereka, tapi masalahnya Gemini itu akan bingung. Gemini akan kebingungan channel ini itu membahas tentang apa. Karena di channel tersebut itu membahas vlog iya, memasak iya, bikin konten gym juga iya, dan akhirnya YouTube berhenti merekomendasikan dia. Karena untuk algoritma YouTube sekarang itu kontennya harus betul-betul spesifik dan mirip dengan video-video sebelumnya. Tapi dengan mengupload konten yang terlalu random, Gemini justru malah kebingungan dan bertanya, ini channelnya membahas tentang apa sih? Makanya dia nggak merekomendasikan video kamu. Nah, apa yang bisa diambil dari pelajaran ini? Jadi, kalau konten teman-teman itu spesifik membahas tentang sesuatu, apalagi durasinya di atas 10 menit, dan dari 1, 2, 3, 4 video itu spesifik membahas tentang itu, otomatis AI atau Gemini akan mendeteksi bahwa konten kamu membahas tentang ini, sehingga dia mudah merekomendasikannya ke video orang lain. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah channel ini. Kalau misalkan hari pertama aku upload bagaimana cara mendapatkan saham dengan return yang tinggi, kemudian keesokan harinya aku membahas bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber pertama, kemudian di hari besoknya misalkan aku membahas bagaimana memulai channel YouTube yang baru di tahun 2026, dan keesokan harinya lagi aku membahas tentang bagaimana cara mendapatkan uang dari kripto. Nah, kalau sudah transisinya sejauh ini, itu otomatis membuat YouTube algoritma itu menjadi bingung. Tapi dengan membahas seperti hari ini aku membahas cara bikin channel baru dari nol di tahun 2026, besoknya membahas bagaimana cara mendapatkan subscriber, besoknya lagi membahas 4000 jam tayang, gimana caranya. Nah, dengan seperti itu akan memudahkan Gemini mendeteksi kita itu membahas apa, channel kita masuk kategori apa,
Sehingga dari judul, deskripsi, video yang kita buat, narasinya, Gemini akan mendeteksi bahwa konten aku yaitu tentang edukasi di YouTube. Sehingga dengan cara begitu, dia akan mudah merekomendasikannya ke video orang lain. Jadi intinya kontennya harus spesifik. Dan itu sudah aku terapkan dari channel-channel yang tanpa wajah. Dan semuanya berhasil. Begitu juga kalau teman-teman bermain di video short, untuk channel-channel baru sebaiknya fokus ke konten-konten yang spesifik. Jangan terlalu transisi terlalu jauh, jangan terlalu random, dan pastikan 10 video pertama itu harus berurutan. Kontennya masih sama-sama lah dengan video sebelumnya. Oke, sekarang aku akan cerita, dan ini sudah pernah aku lakukan kesalahan sebelumnya, yaitu aku membuat intro yang terlalu lama di awal. Nah, ini juga sering banyak dilakukan oleh teman-teman yang baru memulai YouTube. Mereka menghabiskan intro yang kurang menarik bagi para penonton di awal video. Di 30 detik pertama itu waktu yang sangat krusial buat teman-teman tentuin, dan itu akan menentukan apakah video teman-teman akan dilihat sampai pertengahan atau mungkin sampai akhir, atau justru 30 detik pertama mereka langsung kabur. Nah, ini kuncinya di sini. So, buat teman-teman yang intronya masih "Halo guys, nama saya bla bla bla, hari ini aku akan membahas tentang bla bla bla." Nah, itu akan membuat orang bisa langsung skip video kita ya. Berbeda dengan kita langsung to the point, poin-poin apa yang harus kita sampaikan dari keseluruhan video, itu justru akan membuat penonton itu masih tetap stay di 30 detik pertama. Kalau di TikTok mungkin 3 detik pertama itu sangat krusial, tapi kalau di YouTube itu 30 detik pertama itu juga sangat penting. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang untuk intro harus dipastikan betul-betul menarik. Jangan menaruh intro yang tidak penting di awal. Kecuali memang kalau channel kalian sudah besar dan informasi yang dibagikan itu sangat menarik, mungkin orang-orang juga bakalan ngeklik dan menonton sampai akhir, bahkan meskipun intronya lama. Karena mereka pada dasarnya memang suka konten tersebut. Nah, bagi kita-kita yang pemula, itu jangan melakukan kesalahan ini. Langsung to the point saja. Dan ini bisa diterapkan di channel apapun ya. Mau konten target Indonesia atau target penonton luar. Mau kontennya ada narasinya atau yang tanpa narasi atau visual. Jadi bagian awalnya betul-betul harus menarik. Dan untuk poin-poin terakhir ini yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa kita harus sadar dulu untuk pertumbuhan channel di YouTube itu kita membutuhkan waktu. Nggak sekejap tiba-tiba langsung subscribernya banyak, langsung ribuan. Tapi YouTube itu pelan-pelan menambahkan subscriber. Kecuali kalau untuk bermain di video short, itu bisa tiba-tiba meledak ya kalau misalkan video kita ada yang viral sampai jutaan gitu. Tapi di sini kita membahas tentang video panjang. Video panjang itu kita butuh kesabaran untuk menambah subscriber. Kalau misalkan pakai cara misalkan kita upload video short dan juga video panjang, tapi kita fokusnya pengen betul-betul bangun video panjang, itu nggak aku saranin teman-teman upload video short. Dan ini opsional ya, tapi menurut aku pribadi ini nggak worth sama sekali karena peminat penonton video short sama penonton video panjang itu perilakunya berbeda-beda. Penonton video short itu lebih suka scrolling di dalam kamar sambil tiduran, sambil makan, sambil kerja, dan mereka akan subscribe kepada siapa saja yang kontennya memang menarik. Tapi kita sebagai kreator yang membuat video panjang, ketika kita upload video baru, mereka nggak akan nonton video kita. Karena pada dasarnya orang-orang dengan peminat video short ini itu sukanya memang video shortnya, bukan video panjangnya. Dan dari situ ketika mereka menonton video panjang, 50 detik mungkin mereka akan langsung ganti ke konten lain. Karena pada dasarnya dia suka dengan video short. Nah, bisa ditangkap ya teman-teman, apa yang terjadi kalau mereka menonton video panjang, kemudian 30 detik pertama mereka langsung kabur. Yang terjadi, retensi video kita itu bakalan anjlok. AI Gemini akan mendeteksi bahwa orang yang nonton video kita itu nggak suka dengan video yang kita buat. Terbukti dari mereka kabur dalam 30 detik pertama. Nah, maka dengan cara seperti ini, kita mengupload video panjang dan juga short secara bersamaan, apalagi channel baru, itu justru akan merusak video panjang kita. Makanya nggak heran kita menemui banyak channel-channel dengan subscriber yang besar, mereka upload short, tapi begitu mereka upload video panjang, itu banyak yang betul-betul sepi. Bahkan channel yang subscribernya jutaan, penonton video panjangnya itu mungkin di angka ratusan. Ya karena itu, peminatnya beda, perilaku penontonnya itu berbeda. Bisa ditangkap ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman fokus untuk membuat channel video panjang ya, itu kita harus sabar untuk dapetin subscribernya. Karena untuk video panjang ini, itu kita seperti investasi jangka panjang. Kalau misalkan viewsnya naik turun juga nggak bakalan drastis, berbeda dengan video short. Yang kalau lagi viral ya penontonnya banyak banget sampai jutaan, tapi begitu sepi ya drop langsung tenggelam gitu. Jadi mungkin itu saja yang perlu aku sampaikan atau aku rangkum kepada kalian, yaitu yang pertama, Gemini bisa menganalisis semua elemen video kamu, pastikan semua video kamu itu konsisten. Judulnya berurutan satu sama lain, thumbnailnya harus dimirip-miripin dengan video sebelumnya, dan isi videonya atau pembahasannya juga harus mirip-mirip.
Kemudian buat thumbnail dan judul dulu baru merekam video, itu poin kedua. Dan poin ketiga, kalian harus punya topik yang jelas untuk dibahas. Dengan topik yang jelas, informasi yang kita berikan itu valid dan jelas gitu ya. Itu sinyal kuat kita ke algoritma, supaya algoritma bisa merekomendasikan video kita. Kemudian yang keempat adalah 30 detik pertama itu harus diperbaiki ya, intronya harus bagus, to the point. Jangan bertele-tele di awal, karena penonton pengen langsung isi videonya. Kalau mereka bosan melihat intronya, dia bisa langsung skip ke video lain. Dan terakhir, pastikan kamu uploadnya konsisten dengan pembahasan yang satu tema, spesifik, nggak gonta-ganti. Maka dengan cara itu, channel kamu akan dikenali oleh Gemini, dan Gemini akan ngerti siapa kamu dan apa yang kamu bahas di channelmu. Aku Saiful, sampai ketemu di video berikutnya.